Presiden Prabowo Subianto menyebut kesalahan atau kekurangan pelaksanaan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia hanya 0,00017% saja. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya dalam penutupan Munas ke-6 PKS di Hotel Sultan Jakarta pada hari Senin 29 September 2025. Prabowo juga mengatakan sampai saat ini program MBG telah diterima kurang lebih 30 juta penerima manfaat baik siswa maupun ibu hamil. Lantas, mengapa ribuan kasus keracunan MBG masih dianggap angka kecil padahal menyangkut nyawa manusia, dan siapa yang bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan kualitas makanan MBG ini, serta mengapa langkah pencegahan dasar baru diterapkan setelah ribuan kasus terjadi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan praktisi kesehatan Bung Ilman Silanas. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Anda, Bung Ilman, lagi-lagi ribuan kasus keracunan bahkan juga banyak diberitakan di media massa. Lantas, bisa pemerintah bilang presentasi ini tadi 0,00017% dibandingkan total penerimaan manfaatnya yang tadi lebih dari 30 juta. Apakah ini alih-alih menjadikan setiap nyawa yang terdampak sebagai alarm serius untuk evaluasi menyeluruh kualitas program ini, Bung? Baik, terima kasih. Pertama, secara hitungan matematika itu tidak ada yang salah ya, karena antara pembilang dengan pembagi di apa dihitung lalu dikali 100%, maka keluarlah angka 0,00017% tersebut. Ya, itu adalah angka rasio gitu ya. Angka rasio yang mungkin secara kasat mata terlihat kecil. Tapi kalau kita lihat angka absolutnya itu kan mencapai 6.000 orang lebih ya. Update terbaru, dan tadi juga ada mulai berita-berita ya di Padang dan sebagainya, ada juga kasus-kasus keracunan. Nah, artinya apa? Secara angka absolutnya, jadi kalau 0, sekian tadi adalah angka rasio, kalau absolutnya di 6.000. 6.000 ini angka yang cukup banyak untuk suatu kondisi terjadinya keracunan. Ya. Dan ini perlu untuk diperhatikan, karena apa? Karena 6.000 ini adalah generasi penerus bangsa. Ya. Generasi penerus di Indonesia yang memang harus dijaga kesehatannya. Jangan sampai program pemerintah ini malah berkebalikan dengan maksud dan tujuan untuk menyehatkan, untuk memberikan gizi yang baik gitu ya. Karena ada masalah-masalah kebijakan ataupun masalah teknis, ini menjadi permasalahan. Nah, harusnya ini memang menjadi alarm serius bagi pemerintah, bagi penyelenggara dalam hal ini Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik evaluasi secara sistem ataupun evaluasi secara teknis di lapangan. Begitu. Menurut Anda, bagaimana mekanisme pengawasan serta quality control MBG selama ini yang dijalankan hingga tadi yang Anda sebutkan juga ribuan kasus ini keracunan bisa lolos tanpa deteksi? Lantas, siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian ini? Bahkan di DPR baru-baru ini juga ada ahli gizi yang juga menyoroti perihal gizi di makanan MBG ini, Bung. Ya, ada isu keamanan ya, safety dari makanan yang dibuat ya, dan juga ada isu quality atau kualitas dari makanan yang disajikan. Kita masuk dulu ke yang pertama, masalah keamanan sebagai hal yang utama. Makanan mungkin boleh tidak enak ya, makanan mungkin boleh tidak sesuai dengan selera, tapi makanan itu jangan sampai jadi racun. Nah, artinya safety harus diperhatikan. Nah, pada kondisi makanan ini ada beberapa safety yang harus diperhatikan. Pertama adalah dari sisi jangan sampai ada cemaran pada makanan tersebut. Apakah cemarannya cemaran biologi berupa adanya mikroorganisme, ataukah memang ada apa hewan yang masuk ke situ misalnya ya. Atau yang kedua contoh adalah cemaran secara kimia, dan yang ketiga adalah cemaran yang sifatnya fisik. Ya, contoh cemaran fisik mungkin kita kalau misalnya makan gorengan suka ada hektar di dalamnya, itu salah satu jenis cemaran fisik gitu ya. Nah, keamanan itu harus dijaga ya. Dan penjagaan keamanan safety ini ya harus dibuat suatu kebijakan standarisasi minimum. Setiap SPPG yang menyelenggarakan ataupun memasak makanan tersebut harus memenuhi kriteria safety ya. Dan kejadian kemarin itu menunjukkan safety-nya tidak terjaga. Ya, kalau safety terjaga, maka tidak akan terjadi keracunan. Paling makanan nggak mau dimakan karena nggak enak gitu ya. Itu.
unsur safety terlebih dahulu yang harus diperhatikan. Dan biasanya ini ada standarisasi dari mulai kebijakan diturunkan dalam suatu panduan operasional yang sifatnya praktis, yang itu harus terverifikasi. Setiap SPPG harus memenuhi kriteria jumlah SDM, kualifikasi SDM, jumlah alat masak, kualifikasi alat masaknya, bagaimana quality controlnya, bagaimana quality assurance-nya, ya, itu harus diperhatikan, ya, karena ini menyangkut apa? Menyangkut apa yang dikonsumsi yang akan beresiko kepada kesehatan, dan ini bisa beresiko juga jangka panjang, gitu ya, jika ini tidak diperhatikan. Itu pertama masalah safety. Yang kedua adalah baru kita menginjak ke masalah quality, yaitu nilai gizi. Mungkin yang kemarin disorot adalah terkait dengan makanannya, makanan apa ultra processing food gitu ya, lalu juga ada junk food di dalamnya dan sebagainya, yang nilai gizinya nggak sampai. Nah, pemerintah kan tentu inginnya meningkatkan kualitas gizi dari anak-anak kita. Nah, itu harus dihitung, baik kalorinya berapa, asupan proteinnya berapa, asupan lemaknya berapa, asupan karbohidratnya berapa, sehingga itu bisa memperbaiki kondisi kesehatan anak-anak kita gitu ya. Nah, ini pun perlu adanya transparansi dan adanya perlu penjelasan. Tidak hanya menyajikan makanan begitu saja. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah tadi terkait dengan kesesuaian dengan selera, ya, kesesuaian dengan selera. Nah, ini kan tiap wilayah berbeda tuh. Pola makanannya, kebiasaan makan anak-anaknya. Mungkin orang Padang berbeda dengan orang Sunda. Orang Sunda berbeda dengan orang Jawa. Orang Jawa berbeda dengan orang Manado gitu ya. Nah, ini pun harus diperhatikan ya, penentuan pilihan menu dan sebagainya supaya anak-anak memang berselera. Nah, artinya ada tiga hal yang memang harus diperhatikan kalau saya lihat terkait dengan masalah ini ya. Dan ini semua harus ada standarnya, ini semua harus dijaga. Misalnya, salah contoh masalah selera, harus ada dihitung juga rasio berapa yang yang dikirim, yang habis dimakan dan yang tersisa. Kalau misalnya 50% yang nggak dimakan oleh siswa karena nggak enak atau siswanya nggak suka, itu kan jadi evaluasi. Itu uang negara ya, 1 triliun sehari. Ya, ini dihabiskan untuk memproduksi MBG. Kalau sampai nggak dimakan, kan jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Ya, nah, lebih jangka panjangnya adalah harus juga diukur. Misalnya setelah 1 bulan pemberian, apakah ada kenaikan berat badan pada anak tersebut, gitu ya? Apakah ada perbaikan kualitas kesehatan dan sebagainya. Nah, artinya indikator-indikator tersebut harus disiapkan oleh pemerintah agar program ini tidak dianggap sebagai program yang asal jalan. Kenapa? Karena ini menghabiskan uang ratusan triliun, ya, dan mengambil anggaran dari anggaran yang lainnya. Artinya kalau memang harus sukses sekalian gitu. Tapi kalau misalnya ada kendala-kendala, ini benar-benar harus diperbaiki secara radikal program ini, ya, sehingga apa? Sehingga tidak lagi dianggap main-main oleh masyarakat. Ini menyangkut juga terkait kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal ini memang sekarang mulai agak menurun ya terkait dengan program MBG ini. Mungkin begitu. Yang tadi telah Anda paparkan, pemerintah menjawab akan menambah fasilitas seperti untuk unsur safety-nya, ada filter air, test kit, dan dapur dengan tukang masak terlatih. Menurut Anda, mengapa langkah-langkah dasar ini tidak di awal itu diwajibkan sejak awal? Padahal tadi yang Anda sampaikan juga menyangkut safety makanan jutaan anak dan ibu hamil ini. Bahkan ada usulan juga kepala sekolah suruh cicipin dulu MBG ini, Bung. Iya, jadinya kan memang terlihat apa ya? Akhirnya ada orang-orang yang ditugaskan yang di luar job desk-nya gitu ya. Yang memang sekarang aja masih ada kebingungan kalau memang terjadi bencana seperti ini, ya apakah ditanggung oleh pemerintah daerah atau ditanggung oleh bagian karena BPJS nggak bisa menanggung ini kan gitu ya. Nah ini jadi apa permasalahan juga. Oke lah, kalau kita lihat flashback ke belakang, memang program ini adalah program percepatan yang dilakukan oleh Bapak Presiden supaya program utama masa kampanye ini berjalan secara langsung gitu ya. Dan ini pun menjadi dipersiapkan di akhir tahun sekitar tahun 2024 ya, sudah dipersiapkan badan gizinya dibentuk dan langsung diaplikasikan di awal pemerintahan Bapak Presiden. Bagi sebagian pengamat ini menunjukkan program ini kayaknya kejar tayang gitu ya. Masih banyak sistem yang belum disiapkan gitu ya. Anggaran yang sangat besar tapi sistemnya tidak disiapkan dan terbukti memang kondisinya seperti ini. Nah, eh,
Lalu ada upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tadi eh, mewajibkan adanya ahli gizi gitu ya, mewajibkan juga SPPG ini dan sebagainya. Dan sudah ada juga beberapa apa usulan dari berbagai pengamat dari para pengamat kebijakan publik, juga para ahli gizi dan sebagainya. Harusnya seperti apa sih dapur dan proses memasak, proses distribusi ini dilakukan. Yang harusnya tadi benar, ini harus dipikirkan jauh-jauh sebelumnya, gitu ya. Nah, akhirnya dikritisi juga kan komposisi orang-orang penting di BGN yang memang tidak ada ahli gizi sama sekali. Nah, inilah yang memang menjadi kendala di kita ya, baik secara politik ataupun secara struktural, gitu. Jadi terlambat, iya, tapi harus diperbaiki. Ini wajib untuk segera harus diperbaiki. Ya. Dan lagi-lagi seperti tadi juga Anda paparkan di awal, pemerintah klaim 5 ribuan kasus, sementara tadi temuan independen juga lebih dari yang disebutkan. Lantas, apakah investigasi terkait kasus ini juga berpotensi ditutupi demi citra program unggulan ini, Bung? Ya kalau masih dengan cara-cara lama menutupi kasus, ini tidak akan menyelesaikan masalah, cuma akan menunda adanya masalah yang lebih besar ya. Saya harap tidak seperti itu. Ya justru publik harus semakin mengamati, publik harus semakin menyoroti, media, para pengamat, orang tua dan sebagainya benar-benar harus melihat program ini, jangan sampai terjadi bencana lagi seperti kemarin gitu ya. Jadi saya harap tidak ada potensi ataupun tidak ada upaya untuk menutup-nutupi kejadian-kejadian. Justru yang penting di sini adalah mengakui kesalahan, mengakui kekurangan, mengakui kebocoran sistem itu bukan merupakan suatu aib sebenarnya, tapi itu merupakan suatu tindakan berani untuk apa? Untuk mengakui dan untuk oke, saya salah, saya akan perbaiki gitu. Tapi kalau misalnya malah sekedar membela diri gitu ya, tidak mau mengevaluasi diri, ya bersiap saja ada kejadian-kejadian lanjutan yang ya kita tidak harapkan itu semua terjadi karena ini menyangkut yang akan terkena adalah anak-anak kita gitu ya. Jadi semoga tidak ada eh, upaya untuk menutup-nutupi itu dan juga untuk meminimalisir potensi tersebut tentu harus ada pengawasan publik yang lebih ketat terkait dengan program ini. Baik, jazakallah Bung Ilman. Semoga ini lagi-lagi pemerintah harus mendengar ini. Jangan sampai tadi transparansi ini lagi-lagi ditutupi hanya demi citra program yang sebetulnya sangat dinanti untuk anak-anak, bahkan ibu hamil. Bahkan juga harapannya bukan hanya makan bergizi pada sarapannya gitu ya Bung, tapi sarapan, bukan hanya makan siang, sarapan, makan siang, makan malam, bahkan makan orang tuanya pun harusnya disupport gitu ya Bung Ilman. Jadi sekali lagi Bung Ilman untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.